Psikologi Konstitusi William H. Sheldon. Orobu pada tahun 1987 menulis tentang William H. Sheldon mengenai teori konstitusional Sheldon yang mengungkapkan fakta bahwa hubungan Sheldon dengan ayah naturalisnya, di mana adalah seorang peternak hewan, mungkin telah memengaruhi pemikiran, pandangan, dan nilai-nilainya terhadap perilaku manusia. Beberapa karyanya seperti The Varieties of Human Physics pada tahun 1940, Varieties of Temperament pada tahun 1942, A Class of Women and a Class of Children pada tahun 1977. Semuanya merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sifat dan perilaku manusia dalam hal komponen tubuh. Sheldon percaya bahwa individu sadar akan tindakannya. Dengan kata lain, individu adalah makhluk rasional. Sheldon tidak setuju bahwa individu tidak dikendalikan oleh id, ego, dan superego, seperti yang dinyatakan psikoanalisis. Tetapi bagaimanapun tidak sepenuhnya menyangkal peran penentu perilaku yang tidak disadari. Dia menyamakan faktor-faktor penentu ini dengan faktor-faktor biologi yang mendasarinya. Menurut Orobu, Sheldon lebih lanjut berpendapat bahwa ketidaksadaran adalah tubuh. Jika individu tahu lebih banyak tentang struktur tubuh mereka dan faktor biologis yang bekerja di dalamnya, mereka akan lebih sadar akan kekuatan yang mendorong perilaku mereka. Sheldon percaya bahwa ada banyak kesulitan dalam mengungkapkan ketidaksadaran karena bahasa sadar individu tidak diarahkan pada interpretasi sistematis tentang apa yang terjadi di dalam tubuh. Ini akan membahas tentang struktur kepribadian psikologi konstitusi oleh Sheldon, di mana struktur kepribadiannya itu ada 4. Yang pertama adalah struktur tubuh atau jasmani, kemudian komponen-komponen dasar primer, yang ketiga komponen dasar sekunder, dan terakhir adalah konstansi somatotype. Baiklah, kita masuk ke struktur yang pertama adalah struktur tubuh ataupun jasmani, di mana Sheldon menentukan dan memberikan ukuran-ukuran daripada komponen-komponen jasmaniah manusia. Menurut beliau, faktor-faktor genetis memiliki peran untuk perkembangan individu, dan orang mungkin mendapatkan representasi daripada faktor-faktor tersebut melalui sejumlah pengukuran yang didasarkan pada jasmani. Pandangan Sheldon, ada suatu struktur biologis hipotesis yang bernama morfogenotip, di mana morfogenotip ini menjadi dasar jasmani yang tampak dan yang memainkan peran penting tidak saja dalam menentukan perkembangan jasmani tetapi juga dalam pembentukan tingkah laku. Nah, struktur kepribadian yang kedua itu adalah komponen-komponen jasmani primer, di mana komponen-komponen jasmani primer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama endomorfi, yang kedua mesomorfi, dan yang terakhir adalah ektomorfi. Nah, apa sih endomorfi? Endomorfi itu adalah komponen pertama dari struktur tubuh, di mana relatif dominasi oleh sistem vegetatif. Kemudian bagian tubuh yang berkaitan dengan pencernaan makanan, titik endomorfi itu berasal dari endoderm, di mana endoderm ini adalah lapisan terdalam dari embrio yang sesudah berkembang akan menjadi bagian-bagian penting dari sistem pencernaan. Nah, tubuh yang endomorfik cenderung mudah menjadi gemuk dengan tanda utama halus dan bulat. Tulang dan otot relatif kurang berkembang, dan fisik juga secara umum tidak cocok untuk kegiatan fisik yang berat. Yang kedua adalah mesomorfi. Mesomorfi ini sebagai komponen kedua dari fisik, di mana relatif dominasi oleh tulang, otot, dan juga jaringan penghubung. Nah, mesomorfi ini berasal dari mesoderm. Mesoderm ini adalah lapisan tengah dari embrio yang kemudian berkembang menjadi otot, persendian, dan juga sistem sirkulasi. Tubuh yang mesomorfik ditandai dengan wujud yang segi-segi dan keras, kokoh, dan juga tahan sakit. Nah, kegiatan yang menuntut kekuatan fisik seperti kegiatan atletik dan penjelajah ini sangat cocok dengan mesomorfi. Yang terakhir adalah ektomorfi. Ektomorfi ini adalah komponen ketiga dari fisik, di mana dia lebih relatif didominasi oleh kulit dan juga sistem saraf. Ektomorfi berasal dari ektoderm, yaitu lapisan terluar dari embrio yang berkembang menjadi kulit dan juga sistem saraf. Tubuh yang ektomorfik ditandai dengan bentuk tubuh yang tipis, tinggi, dan otot yang lemah. Tubuh ini memiliki permukaan yang paling luas dibandingkan 2 tipe yang tadi, yaitu dalam hal proporsi, ektomorfi mempunyai otak dan juga sistem saraf yang paling besar, peka, dan juga stimulasi, dan memiliki perangkat peralatan yang buruk untuk dipakai berkompetisi dalam hal kekuatan fisik. Nah,
Struktur selanjutnya adalah komponen-komponen jasmani sekunder, terdiri dari 3, displasia, kemudian ginandromorfi, dan terakhir aspek tekstural. Displasia itu ukurannya seberapa jauh 3 komponen primer muncul tidak konsisten di bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepalanya besar mengikuti somatotype ektomorfi, tetapi lengan tangannya mesomorfi, dan seterusnya. Yang kedua adalah ginandromorfi, di mana ginandromorfi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sih fisik memiliki sifat-sifat yang biasanya terdapat pada lawan jenis, yang oleh Sheldon disebut dengan androgini. Yang terakhir adalah aspek tekstural, di mana aspek tekstural ini komponen yang menggambarkan ukuran kehalusan ataupun kekasaran fisik. Komponen ini menilai keindahan dan juga kemenarikan yang sukar dilakukan secara objektif. Nah, komponen ini berhubungan dengan persepsi estetik dari penampilan fisik manusia. Seperti pada ginandromorfi, skor dari aspek ini bisa primer ketika kita melihat dari foto, dan juga bisa sekunder ketika kita dari pengamatan langsung. Adapun struktur terakhir adalah konstansi somatotype. Nah, Sheldon yakin bahwa tidak ada perubahan makanan yang dapat mengubah ukuran-ukuran orang dari somatotype yang satu ke somatotype lain. Memang, mungkin faktor-faktor makan menimbulkan perubahan pada ukuran-ukuran individu, akan tetapi itu tidak akan mengubah somatotype yang sebenarnya. Ketika struktur atau aspek statis kepribadian mulai berfungsi, orang mulai bangkit dan bergerak mengekspresikan keinginan dan motivasi, serta berinteraksi dengan orang lain. Orang menjadi organisme yang dinamik. Tingkah laku yang dimunculkan organisme itu merefleksikan temperamen atau tingkat kepribadian sedikit di atas fungsi fisiologis dan berada di bawah sikap dan keyakinan. Suatu tingkat di mana pola dasar motivasi muncul dengan sendirinya. Sheldon yakin bahwa dua aspek itu, fisik dan temperamen, berhubungan secara istimewa. Bahkan dia menganggap keduanya adalah dua aspek dari suatu yang sama. Dimensi temperamen. Dimensi temperamen dibagi menjadi 3, yaitu 1. Viscerotonia atau saluran pencernaan adalah raja dan kepuasan sang raja menjadi tujuan hidup yang utama. Yang kedua ada somatotonia, dimiliki oleh orang yang mencintai petualangan fisik, berani mengambil risiko. Bagi mereka yang terpenting adalah aksi kekuatan dan dominasi. Yang ketiga ada cerebrotonia, yaitu skor tinggi pada cerebrotonia ada pada orang yang tidak suka menonjolkan diri. 2. Hubungan antara jasmani dan gangguan kejiwaan. Sebagai hasil penyelidikan terhadap penderita penyakit kejiwaan selama beberapa tahun, Sheldon mengemukakan konsepsi tentang gangguan kejiwaan yang terdiri dari 3 dimensi primer. Yang pertama, afektif. Bentuknya yang ekstrim terdapat pada psikologi jenis manis depresif. Yang kedua, paranoid. Bentuk ekstrim terdapat pada para penderita psikosis jenis paranoid. Yang ketiga, cerebrotonia. Cerebrotonia adalah bentuk ekstrim yang terdapat pada penderita hebephrenia, suatu bentuk dari skizofrenia. Yang ketiga, hubungan antara somatotype dengan delekuensi dan psikiatri. Memakai model pengukuran temperamen, Sheldon menyusun checklist tingkah laku psikotik yang mengungkap 3 kecenderungan, yaitu afektif, paranoid, dan hibrid, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Delekuensi cenderung mesomorfik. Yang kedua, telekinesis cenderung memperoleh tinggi nilai afektif dari checklist tingkah laku psikotik. Aplikasi. Yang pertama, pendidikan anak. Mendidik anak dengan memperhatikan variabel dasar yang dimiliki anak itu memberi peluang yang paling menguntungkan. Yang kedua ada psikoterapi. Sheldon termasuk pakar yang menganggap sehat dan sakit jiwa sebagai suatu kontinum. Dari paparan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teori konstitusi merupakan pendekatan dalam pengkajian kepribadian yang menghubungkan antara struktur tubuh yang dikenal dengan somatotip dengan temperamen yang mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang. Yang kedua, kepribadian merupakan perpaduan antara kognitif, afektif, dan fisiologis atau morfologi dan struktur tubuh manusia. Yang ketiga,
Faktor genetik berperan penting dalam pembentukan perilaku dan kepribadian individu. Yang keempat, komponen jasmani primer yaitu endomorfi, mesomorfi, ektomorfi, dan komponen jasmani sekunder terdiri dari dispalsia, ginandromorfi, dan tekstur. Yang kelima, komponen temperamen tingkah laku ada 3 yaitu viscerotonia, somatotonia, dan cerebrotonia. Yang keenam, orang yang bertubuh endomorfi bertemperamen viscerotonia, orang yang bertubuh mesomorfi bertemperamen somatotonia, orang yang bertubuh ektomorfi bertemperamen cerebrotonia. Dan yang ketujuh, implikasi dalam praktek pendidikan dan pembimbingan konseling adalah praktek layanan harus memahami dan memperhatikan karakteristik fisik dan temperamen individu. Dengan ini, proses pembelajaran dan aktivitas lain yang menunjang akan lebih tepat sasaran, terutama dalam penyaluran dan penempatan siswa, baik dalam pembelajaran, karir, maupun aktivitas sosial.